Perkenalkan, saya Dinda Asri. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan bahas sebuah topik, yakni pendidikan masyarakat di era teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas materi ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan melihat di video selanjutnya. Jeng jeng jeng. Nah, pendidikan masyarakat merupakan bagian penting dari pendidikan formal, yang mana ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang melalui proses pembelajaran terencana, terstruktur, dan berorientasi kepada pemberdayaan. Nah, di era yang teknologi ini, informasi dan komunikasi pendidikan masyarakat menghadapi tantangan sekaligus juga memberikan peluang yang sangat besar, di mana perkembangan teknologi ini telah mengubah cara kita untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan belajar. Nah, oleh karena itu, pendidikan masyarakat dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tidak terlalu ketinggalan zaman dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang saat ini. Nah, permasalahan dalam pendidikan masyarakat di era teknologi informasi ini tidak hanya disebabkan oleh daerah terpencil ataupun di daerah pedesaan, tetapi juga keterbatasan internet. Nah, juga rendahnya literasi masyarakat yang membuat warga belajar yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau aplikasi pembelajaran untuk tujuan pendidikan. Nah, selain itu, keterbatasan sarana prasarana juga menjadi permasalahan seperti kepemilikan teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil, sehingga turut memperparah kondisi tersebut. Nah, di sisi lain, tenaga pendidik masyarakat juga belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran masih dominasi oleh metode konvensional. Nah, ada beberapa data yang bisa menjadikan pedoman kita. Nah, seperti yang terlihat pada video, data ini menunjukkan bahwa berdasarkan data kuantitatif yang relevan, tingkat akses internet masyarakat menunjukkan bahwa 55% masyarakat telah memiliki akses internet yang baik. Nah, 30% memiliki akses sedang, dan 5% lagi masyarakat itu masih memiliki internet yang sangat rendah. Nah, pada data ini mengabarkan meskipun bagian besar masyarakat telah terhubung dengan teknologi digital, masih ada juga kesenjangan digital yang cukup signifikan. Nah, kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab utama di mana belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki akses yang baik, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki akses yang sedang. Nah, ini juga menandakan perlunya perbaikan pendidikan masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga perlunya upaya pemerataan akses dan peningkatan literasi digital agar pendidikan masyarakat dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat secara adil, tidak hanya di daerah perkotaan saja, tetapi juga di daerah pedesaan yang walaupun daerah terpencil, tapi mereka juga memiliki akses untuk belajar dan juga untuk mengakses informasi walaupun di daerah terpencil. Dan akibat dari berbagai masalah tersebut, proses pembelajaran pendidikan masyarakat menjadi kurang optimal, di mana masyarakat itu memiliki keterbatasan akses yang membuat mereka tuh tidak mampu mengawal teknologi dan cenderung tertinggal dalam mengikuti program pendidikan, dan sehingga partisipasi belajar menjadi rendah. Selain itu juga hasil belajar yang dicapai juga tidak merata karena hanya sebagian besar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh. Nah, dari data persentase ada 4 kategori, di mana itu tatap muka, WhatsApp group, YouTube, edukasi, dan aplikasi lainnya. Dan ini memiliki persentase masing-masing. Hal ini dari data tersebut, penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat yang menunjukkan bahwa 45% pembelajaran masih dilakukan secara tatap muka dan 25% menggunakan media
WhatsApp group, dan 20% memanfaatkan video edukasi seperti YouTube, dan hanya 10% yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan masyarakat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal, di mana ini tuh mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan lebih efektif. Nah, meskipun ada pembelajaran tatap muka dengan menjadi metode yang lebih dominan dalam pendidikan masyarakat, dan juga ada penggunaan media digital modern yang relevan, dan walaupun itu masih terbatas, meskipun ada juga media sederhana seperti WhatsApp group atau video edukasi yang dimanfaatkan, nah ini juga mendapatkan pemanfaatan yang lebih optimal lagi, kita optimal lagi dan kita kembangkan lagi gitu. Dan ini masih memerlukan penguatan strategi dalam peningkatan kompetensi pendidik agar pembelajaran itu lebih fleksibel dan lebih efektif lagi walaupun dalam tatap muka, baik itu dalam video group atau video YouTube, itu akan lebih fleksibel lagi jika adanya strategi yang lebih optimal lagi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukannya berbagai strategi dan berkelanjutan peningkatan literasi digital, dan menjadi langkah penting bagi warga yang mau belajar dan mau memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Selain itu, pendidik masyarakat perlu melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi dan juga memberikan juga pelatihan agar mereka itu mampu belajar. Jika mereka tidak paham, bisa ditanyakan kepada pembimbingnya, dan juga pemanfaatan teknologi yang sederhana juga bisa diakses seperti aplikasi pesan singkat atau media sosial lainnya, dan juga menjadi solusi alternatif dalam menjangkau masyarakat yang memiliki akses keterbatasan, seperti kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendidik, pihak swasta, dan juga diperlukannya juga dukungan penyediaan sarana prasarana yang teknologi yang memadai. Nah, dengan demikian, pendidikan masyarakat di era teknologi informasi dan komunikasi yang serba canggih ini memiliki kompetensi lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan apabila dikelola dengan baik. Pemanfaatan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan baru, dan juga melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kapasitas pendidik serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Pendidikan masyarakat menjadi lebih efektif apabila mewujudkan masyarakat yang lebih berpengetahuan, berbudaya, dan juga mampu beradaptasi dalam perkembangan zaman saat ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan masyarakat di era teknologi informasi yang serba canggih ini memiliki peluang sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Namun, tanpa ada dukungannya akses, literasi digital, dan pendampingan yang memadai, teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukannya strategi yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan agar pendidikan masyarakat benar-benar mampu memperdayakan seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai topik pendidikan masyarakat di era teknologi informasi dan komunikasi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.